Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat ceria dan sahabat religi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast ceria. Namun di edisi spesial kali ini kita ditemani oleh teman-teman dari agama Buddha. Ada Pak Teguh. Ya, Pak Teguh ini penyuluh agama Buddha, satu-satunya penyuluh agama Buddha yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Kita nanti akan bercerita, ngobrol tentang seputar umat Buddha yang ada di Kebumen nanti ya Pak Teguh ya. Kemudian ada juga Mas Arya sama Mbak Diana. Nah, Mas Arya sama Mbak Diana adalah mahasiswa Staben, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri ya, yang ada di Wonogiri, dan mereka sedang PPL di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen selama 40 hari, dan ini hari ini 5 hari terakhir. 5 hari menuju 40. Oke. Masih sehat? Pak Sarya? Oke. Baik, sahabat ceria dan sahabat religi. Yang pertama nanti saya ingin ngobrol tentang puasa. Kalau saya, mohon maaf, saya kan muslim ya. Hari ini sedang berpuasa, puasa Ramadan, dan itu hukumnya wajib kalau di Islam. Nah, saya ingin tahu kalau di agama Buddha itu ada puasa atau enggak itu Pak Teguh? Kalau di dalam agama Buddha ada puasa, istilahnya adalah atasila. Itu atasila namanya ya. Menjalankan 8 sila, itu dilakukan sebelum menjelang Waisak 30 hari. Dan itu dapat juga dilakukan sebagai pelatihan sehari-hari, dilakukan di bulan gelap atau bulan terang dari penanggalan Buddha ya. Ya, itu jadi 2 kali, itu di bulan gelap atau tanggal 1 Jawa, kan kalau kita di Indonesia kan pakai tanggal penanggal Jawa, dan tanggal 15 Jawa. Itu sebulan 2 kali. Berarti untuk latihan. Ada istilahnya, kalau di kita kan Ramadan ini kan wajib, ada puasa sunnah kalau di Islam ya, ada puasa nanti Senin Kemis juga sunat, terus kemudian nanti ada puasa pas kita mau ada Tarwiyah, Arafah, nanti itu juga termasuk puasa-puasa sunat yang ada di Islam. Kalau di Buddha itu tadi yang pertama Atasila itu menjelang Waisak. Nah, itu menjalankan 8 sila. Berapa hari itu puasa? Itu 30 hari. Sama, hampir sama ya, hampir sama ya. 30 hari. 8 sila ini yang dijalankan dan pada dasar sama. Sila yang dasar untuk umat awam, 1, menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan yang tidak benar, yang terus menghindari kehilangan kesadaran. Selanjutnya ditambah tidak makan lewat tengah hari, terus tidak mendengarkan atau melihat tari-tarian atau musik, dan tidak memakai perhiasan ataupun wangi-wangian, dan yang terakhir tidak tidur di tempat yang tinggi atau mewah. Oh, gitu. Jadi ini mohon maaf saya potong. Tadi puasanya itu setengah hari. Kalau dalam Buddhis puasanya adalah kita mulai dari makan jam 6 pagi sampai tengah hari, jam 12 siang ya biasanya ke tengah hari. Setelah itu tidak boleh makan sampai besok pagi jam 6. Tapi boleh minum. Boleh minum. Tapi minumnya itu ya. Minumnya adalah minuman yang tidak membuat kenyang atau yang berserat. Nah, katakanlah jus boleh, tapi harus disaring. Seratnya tidak ikut, jadi airnya. Susu boleh. Susu tidak. Kopi boleh, teh boleh. Seperti itu. Tapi yang pagi sampai jam 12 itu full, nggak makan nggak minum ya? Yang jam 6 pagi sampai jam 12 makan.
Oh, makan. Nah, boleh makan apapun jam 6 sampai jam 12 12 siang. Oh, jadi puasanya kalau jam 6 sampai jam 12 siang Itu itu makan apapun boleh. Setelah jam 12 baru kita mulai puasanya sampai jam 6 6 pagi. pagi. sampai jam 6 pagi. Tidak makan tapi boleh minum. Oh, itu. Jadi sahabat ceria, puasanya umat Buddha adalah pagi jam 6 sampai jam 12 itu boleh makan. Istilahnya kalau di kami itu sahur. 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 Ya, Nah, jam itu 12 sahurnya sahur. jam 6 sampai jam 12, terus kemudian puasanya jam 12 sampai jam 6 pagi. Sampai jam 6 pagi, tapi boleh minum ya. Boleh. Bedanya di kita. Kalau di kita kan nggak ada Ya, minum. makan dan minum itu. Dan yang dilarang itu ada Sila. atasila. Atasila. Jadi dalam atasila ini kita melatih diri, mengendalikan diri untuk hidup sederhana. Ya. Sama bedanya kan mungkin kalau di Muslim itu kan puasa wajib ya kalau di bulan Ramadan. Nah, di kita sendiri itu atasila itu dianggap ataupun dinilai itu sebagai sebuah latihan seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya kewajiban sebagai umat awam sebenarnya, tapi dianggap sebagai latihan itu tadi, latihan untuk mencoba melepaskan keduniawian, coba melepaskan ya itu tadi, melatih diri untuk hidup sederhana seperti itu. Kalau atasila itu yang wajib adalah para biku sangha. Nah, Jadi para biku bante mereka diwajibkan untuk atasila tiap hari selama dia memakai jubah. coba. Jadi kalau Banda itu puasanya setiap hari, terus menerus. Setiap hari. Iya. Setiap hari nggak ada liburnya. Kalau di kita ada istilahnya puasa apa namanya Daud itu. Kalau yang itu. Jadi Kalau itu hanya untuk yang apa namanya? para biku, Para biku. bante. Nah, itu dia wajib selama dia menjadi seorang biku sangha, ya dia wajib melakukan atasila kecuali ada hal-hal yang memang mungkin sakit atau karena melakukan perjalanan jauh yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan itu. Bahkan tapi sekarang sebagian biku sangha pun karena sudah terbiasa mereka makan paling sehari 1 kali di jam makan siang. Nah, ada beberapa biku yang cuma makan siang, pagi mereka nggak makan karena sudah terbiasa. Karena pada dasarnya kan kalau tubuh kita di Muslim kan sama, kalau di awal pasti berat, tapi karena udah kebiasaan udah biasa, nggak makan pun malah justru kadang-kadang pun nggak ikut sahur puasa pun bisa kuat. Nah, sama sebenarnya itu kan karena tubuh kita ya. Terus kalau tadi kan dibilang 30 hari menjelang Aisyah, tapi juga boleh dilakukan di untuk latihan hari-hari selain itu ya. Iya. Di tanggal 1 sama tanggal 15. Sebenarnya ditambah lagi boleh. Di tanggal 1, tanggal 8, 15, 23 penanggalan lunar atau mengikuti bulan. Lunar istilahnya. Iya. Penanggalan lunar. Iya. Jadi seperti itu kalau di Buddha. Tapi kembali lagi ke umatnya, ketika mereka ingin melakukan dipersilakan, kalau tidak bukan suatu kewajiban yang wajib. Seperti itu. Karena itu adalah bentuk pelatihan. Tapi yang pasti kalau umat Buddha selayaknya menjalankan minimal 5 sila itu. Ya, tidak membunuh, mencuri, asusila, berkata tidak benar, dan kehilangan kesadaran. Kehilangan kesadaran ini diawali dari mana? Mabuk-mabukan, minuman keras dan lain sebagainya. Sama, itu juga membatalkan puasa kalau baik Pak Teguh, Mas Arya dan Mbak Diana ya. Kita berbicara tentang puasa. Nah, kita ingin lebih kenal lagi tentang umat Buddha yang ada terutama di Kabupaten Kebumen. Karena Mas Teguh ini boleh dikenalkan aslinya mana, Mas Teguh? Coba. Kalau saya sendiri asli dari kota Jepara, kota Ukir. Cuman istri
dapat jodoh orang Kebumen, tepatnya Desa Wonoharjo. Menikahnya tahun berapa? Tahun 2014. 2014 berarti sudah lumayan Ya. ada 9 10 tahun. 11 tahun di Kebumen. Tapi kan sudah mengenal Kebumen ya, sudah Ya. mengenal lama Kebumen. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, sebetulnya di Kebumen itu ada umat Buddha itu kira-kira berapa ya, Pak? Kalau umat Buddha Kebumen itu sekitar dari 1900 sampai 2000. Sampai Umat. 2000 ya. Ya. Betul, Mas Arya. Ya, kemarin saya juga sedikit mencari informasi Hmm. dari Badan Statistik. Ya, Iya. Badan Statistik itu umat Buddha di Kabupaten Kebumen itu kalau kita lihat dari presentasenya itu hanya 0,14% 0,14% dari total penduduk Ya. Kebumen, yang dimana total penduduknya kan sekitar 1,44 juta lah, seperti itu. Jadi memang kalau kita melihat data dan dikalkulasi hampir sama, hampir 2000-an seperti itu. Dan ini kan kebanyakan ini kalau saya melihat ya, umat Buddha yang ada di Kebumen itu hanya ada di daerah Gombong sana. Itu apa betul umat Buddha itu sebetulnya hanya ada di daerah sana Buayan gitu? Kalau perkembangan agama Buddha di Kabupaten Kebumen ini tersebar di 9 kecamatan ya. Ada Rowokele, Buayan, Karanganyar, Sempor, Gombong, Kebumen, Ayah, terus Kuarasan. Warasan, Sempor, ya, Puring. Ya. Oh, gitu. Ada 9 kecamatan yang terdiri dari 16 wihara, 2 TTD. TTD, tempat ibadah Tridharma. Tempat ibadah Tridharma TTD. Ya. Atau yang kalau orang Kebumen biasa nyebutnya ya kelenteng. Kelenteng. Nah, Nah, di Kebumen ada dua. dua. Yang pertama kelenteng di sini yang di Jalan Pemuda yang di Kebumen. Satu yang lagi di Gombong. Di Gombong ya. Baik, berarti ada tempat ibadahnya berapa tadi? Semua kalau total 18. Ada 18 Tempat ibadah. vihara ya. 16 16 wihara, 2 TTD. Jadi sahabat religi di Kebumen itu umat Buddha itu ada kurang lebih hampir 2000-an ya. 2000-an umat Buddha dan tersebar di 9 kecamatan dan kebanyakan ada di wilayah barat ya. Barat selatan ya. Barat selatan. Yang terbanyak itu di daerah Karangbur tepatnya. Terus di Rowokele itu daerah Wonoharjo. Kuarasan itu menyebar, ada di Desa Purwodadi, ada di Gumawang. Kalau di Buayan itu Sikayu, dan itu nyebar ada Desa Sikayu, Wanadadi, Adiwarno, Jogomulyo. Meskipun kita berbeda agama, tapi kita tetap saling menghormati ya, waktu itu ya. Bahkan kalau kita lihat di Desa Wonoharjo itu, misalkan kayak kemarin bulan Rajab ya. Sebelum ini Rajab puasa. Rajab itu ada tradisi di sana itu ketika tanggal 1 Jawa ada kenduri di itu yang bawa itu dari umat Buddha. Bawa kendurian itu dari umat Buddha. Nanti tanggal 15 dari umat Muslim bergantian. Nanti di tanggal 1 doa secara Buddha, tanggal 15 Jawanya secara Muslim. Di daerah mana itu? Itu Wonoharjo. Di Wonoharjo. Ya? Jadi disitulah bentuk toleransi kebersamaan di daerah. Kita beragama bersama di situ. Tapi kan yang doa kan kalau umat Buddha sendiri, kalau umat Muslim sendiri. Tapi yang bukan Muslim berdoa secara Buddha kan? Enggak. Kalau di sana, kalau itu berarti namanya bukan toleransi. Kalau itu. Jadi kalau di sana
yang muslim menyaksikan. Kalau tanggal 1 yang muslim menyaksikan, nanti di tanggal 15 umat Buddha yang menyaksikan. Jadi hanya menyaksikan ya. Iya. Harus dipahami. Yang menyaksikan sama bawa berkat. Kalau itu sotako kalau di kita ya. Iya. Jadi harus dipahami itu bukan berarti umat muslim yang ada di sana ikut berdoa secara Buddha, begitu juga dengan umat Buddha yang di sana berdoa secara Muslim. Itu bukan ya, bukan seperti itu. Dan itu akan kebiasaan kayak di bulan Suro nanti, gitu seperti itu. Bahkan di sana saya lihat di sana, karena saya bilang dari Wonoharjo sendiri, bentuk gotong royongnya pun luar biasa, saling membantu di masyarakat. Gitu. Jadi kalau toleransi sebenarnya di Wonoharjo ada toleransi, meskipun di Kebumen ini ada kan Kampung Pancasila, Kampung Toleransi. Nah, Wonoharjo walaupun bukan tempat Kampung Toleransi atau Pancasila, tapi sudah menjalankan itu semua. Oke. Baik, sekarang kita ingin tanya satu persatu, mulai dari Mas Arya. Kan ini yang dari luar Kebumen juga, ada Mas Arya sama kalau Mbak Diana Kebumen ya aslinya ya. Bagaimana tanggapan Mas Arya terkait kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Kebumen? Secara singkat ya, karena saya kan cuma kurang lebih 40 hari di Kebumen. Tapi yang pasti yang saya lihat antara toleransi antar umat beragama yang di Kebumen itu yang sangat terlihat itu pas bulan puasa ini. Saya sendiri tidak menyangka bahkan di Kebumen itu benar-benar kompak gitu loh. Awal puasa yang muslim melaksanakan ibadahnya, terus kita yang non muslim, yang Buddhis, yang Buddha, yang Kristen dan lain sebagainya itu kita benar-benar bisa ikut ikut berbaur di sana, maksudnya ikut toleransi di sana. Kita tidak minum di tempat yang umum seperti itu. Kadang kan kalau di beberapa tempat memang toleransinya lebih kayak oke lah, kita makan minum tapi ya tidak memperhatikan yang lain. Tapi kalau di Kebumen benar-benar kita memperhatikan itu, masyarakat sekitar memperhatikan itu. Bahkan beberapa warung. Nah ini unik juga, kalau di beberapa tempat yang pernah saya kunjungi, di beberapa tempat ya, saya nggak menyebutkan namanya, itu kan ada yang namanya razia seperti itu. Ternyata di Kebumen enggak loh. Di Kebumen itu yang mereka non muslim dan mereka berjualan ya itu dibiarkan, tapi yang punya warung itu juga menyadari karena ini di bulan puasa mungkin ditutup pakai tirai dan lain sebagainya seperti itu. Itu unik dan menurut saya toleransi yang sangat luar biasa. Seperti itu. Jadi yang muslim menghormati mereka yang juga mencari nafkah, yang mungkin dari penjual makanan, yang menjual makanan yang non muslim itu juga menghormati dengan cara-cara seperti menutup dengan tirai, ataupun ada yang bukanya yang awalnya dari pagi cuma buka dari sore sampai malam. Nah itu uniknya. Kalau yang saya lihat seperti itu. Kalau Mbak Diana coba. Kalau di tempat saya ini Pak, di bulan puasa ini justru umat-umat Buddha dan selain sebagainya ikut meramaikan, dalam artian ikut, kalau tanggal saya itu malah ikut berjualan takjil dulu Pak, malah. Jadi dapat berkahnya saling toleransi juga. Di situ juga kalau bulan puasa ini kalau siang memang warung-warung tuh tutup semua Pak. Jadi kalau umat-umat Budanya itu ikut meramaikan di bulan puasa kayak jualan takjil, terus malah bahkan ada yang bikin program kita bagi-bagi takjil untuk rame-rame gitu seperti dari itu. umat Buddha yang ada di tempat saya, di Karangdul tepatnya. Jadi kayak kalau bulan puasa ini semuanya ikut senang Pak, karena satu kita bisa war takjil. Terus kalau di bulan puasa itu ya emang berkahnya luar biasa sekali ya Pak. Bagi umat muslim ya menjalankan ibadahnya, bagi umat Buddha juga dapat rezekinya, rezekinya juga. Seperti itu. Istilahnya kita sama-sama saling menghormati lah ya. Saling menghormati dan saling melengkapi juga. Seperti itu Pak. Oke, terus kalau Pak Teguh, kalau di Kebumen ini selama yang saya lihat
toleransinya cukup bagus ya, bagus, bukan cukup ya tapi bagus, karena gini, untuk konflik antar agama saya rasa tidak ada, walaupun hanya 0,14 belum terjadi, mudah-mudahan tidak. Karena inilah bentuk toleransi. Bahkan kan kalau kayak kampung Pancasila yang di Buayan segala macam, itu kan umat Budanya sebenarnya terpencarnya cuma sedikit, tapi kita yang non muslim ini merasa nyaman, tidak terganggu dengan adanya intimidasi dan lain sebagainya. Jadi nyaman lah kita di Kebumen dengan cara toleransi. Dan inilah sebenarnya kalau Kebumen boleh jadi bukan hanya kampung toleransi tapi kota toleransi. Terus gini, saya ingin juga tahu ya, kalau itu kan toleransinya belum secara spesifik ya. Terkait dengan ibadah di bulan Ramadan ini, kan banyak umat muslim katakanlah yang tadarus malam, baca Al-Quran, terus sholat tarawih, dan itu pakai pengeras suara. Nah, sebagai umat non muslim merasa terganggu nggak dengan suara-suara azan, terus pengajian dan lain sebagainya itu? Kalau di sekarang mungkin jarang sih ya, karena sudah ada mungkin dari peraturan pemerintah sudah ada, jadi dari Kementerian Agama. Tapi katakanlah itu menjadi suatu hal yang harus dilakukan dan sebagainya, itu kan setahun sekali. Kalau boleh cerita malah gini, saya itu kan asli Jepara. Rumah saya itu cuma seberangan sama musola. Dan justru dulu itu kalau puasa itu saya walaupun Buddha ya, kadang-kadang kalau teman-teman waktu kecil itu ngetok jendela, ayo ikut bangunin orang puasa. Itu toleransi kan malah ya. Tapi kan dulu, sekarang pun sebenarnya nggak masalah sih sekarang, karena memang toleransi, inilah toleransi, katakanlah itu sebulan sekali, setahun sekali kok gitu. Itu dan itu kan bukan orang yang istilahnya yang mengganggu. Karena gini, bukan onar lah gitu. Bukan onar gitu. Kalau kita orang macet tadarus dan segala macam kan dia melafalkan ayat-ayat kitab suci, Al-Quran dan sebagainya. Dan itu bukan orang yang teriaknya sembarangan. Saya. Jadi ya itu no problem lah. Dan saya rasa setiap musola, setiap masjid itu tahu batasannya masing-masing seperti itu. Jadi yang muslim kita sekarang juga lebih menjaga lah jam-jam 10 malam, biasanya jam 10 malam ke atas mungkin speaker musola atau masjid itu sudah dikurangi atau bahkan sudah dimatikan, hanya tadarus di musola tanpa speaker gitu. Karena kan kalau malam juga kan yang muslim juga butuh istirahat. Nggak mungkin dong semalaman. Jadi ya itu hal yang kan itu bukan hal mengganggu sebenarnya. Oke, sepakat. Berarti yang penting intinya kita saling menghormati ya, Mas Arya, Mbak Diana, dan Pak Teguh. Dan terima kasih sharingnya pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Kebumen dapat terus terjaga. Kabupaten Kebumen bisa menjadi kabupaten yang toleransi. Kota toleransi lah. Kota toleransi atau kota Pancasila. Kan udah ada alun-alun Pancasilanya. Tinggal namanya. Terima kasih. Dan seperti biasanya jalani, nikmati, dan syukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.